Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Vina dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, di sini untuk pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari atau kita harus mengetahui dulu kaidah apa yang akan kita pelajari di pertemuan yang kedua. Kaidah yang kedua adalah 3.2, 3.3 dan 4.2, 4.3. 3.2 adalah menerapkan perakitan komputer. 3.3 menerapkan pengujian perakitan komputer. 4.2 perakitan komputer. 4.3 menguji kinerja komputer. Itulah kaidah yang akan kita lakukan untuk atau kita pelajari di pertemuan kita yang kedua. Indikatornya. Nah, apa yang harus kita akan capai? Indikator 3.2 adalah menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer, menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan ketiga, menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai dengan standar industri. Indikatornya adalah indikator 4.2 adalah menerapkan prosedur K3 perakitan komputer. Yang kedua, melakukan perakitan komputer sesuai standar industri. Yang ketiga, membuat laporan perakitan komputer. Itu adalah indikator 4.2. Nah, indikator 3.3 menentukan cara pengujian hasil perakitan komputer, mengurutkan langkah-langkah pengujian hasil perakitan komputer. Indikator 4.3 melakukan pengujian hasil perakitan komputer dan membuat laporan pengujian kinerja komputer. Nah, itu adalah kaidah dan indikator yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini. Nah, materinya yang pertama adalah materi 3.1, perakitan komputer. Nah, sebelum kita merakit komputer, kita harus mempersiapkan dulu komponen-komponen apa yang akan kita siapkan, alat-alat apa yang akan kita gunakan untuk membuat satu buah CPU atau komputer. Nah, alat yang digunakan pertama adalah obeng. Obeng plus atau min yang biasanya kita gunakan itu adalah plus. Kalau scrub atau baut itu untuk merangkapkan sama komponen-komponen lain. Nah, obeng untuk mengancangkan. Nah, komponen-komponen yang digunakan itu yang pertama prosesor, kecepatannya. Biasanya prosesor itu ada Core i1, dual core, Core i5, Core i7 dan lain sebagainya. Semakin tinggi Core i, semakin tinggi kecepatannya juga. RAM itu biasanya ada DDR3, DDR4. Nah, monitor, mouse dan keyboard. Monitor untuk menampilkan layarnya, keyboard untuk pengetikannya, mouse juga untuk pengarah-ngarahkannya. DVD itu digunakan untuk masukkan atau kita ingin mengapply film atau musik di CD. Nah, kita pakai DVD. Power supply. Nah, di power supply ini adalah semua tegangan yang masuk itu dialirkan melalui power supply. Kalau power supply-nya itu tidak hidup, berarti tidak ada listrik, berarti semuanya tidak bisa berfungsi. Nah, itu power supply. VGA adalah video graphic adapter yang menghubungkan antara CPU dengan monitor. Itu namanya hard disk. Hard disk itu adalah penyimpanan. Nah, di hard disk itu ada 3. Yang pertama IDE, yang kedua adalah SATA. SATA bisa digunakan dengan laptop juga. Yang ketiga adalah SCSI, Small Computer System Interface. Nah, dan hard disk juga itu menentukan penyimpanannya. Kita butuhkan beberapa giga. Kalau biasanya 320 GB itu paling kecil kalau biasanya. Kadang ada 1 tera, 560 atau berapa gitu. Nah, head casing itu digunakan untuk mendinginkan prosesor. Tempatnya head casing itu di atasnya prosesor. Semakin lama prosesor itu digunakan, maka semakin panas juga prosesor itu. Nah, heatsinknya itu digunakan untuk mendinginkan prosesornya. Nah, heatsink juga ada 3. Heatsink cooler. Heatsink cooler itu biasanya menggunakan atau memanfaatkan udara. Yang kedua, water cooler memanfaatkan air. Passive cooler hanya menggunakan heatsinknya saja.
Nah, itu heatsink fan. Casingnya itu adalah layar luarnya. Layar luarnya untuk menampung semua komponen jadi satu, tertata dengan rapi di casing. Motherboard itu digunakan untuk menghubungkan semua komponen, menghubungkan listrik semua. Awalnya di motherboard juga itu jadikan satu di situ. Monitor yang kayak seperti tadi, sound card itu juga biasanya kita pakai handset atau perekaman itu pakai sound card. Kalau sound cardnya itu belum terinstall, hardwarenya belum bisa digunakan. Jadi harus contoh video perakitannya kita bisa lihat di link ini. Tapi sebelum kita merakit, kita ada persiapan 3-nya. Pakai sarung tangan agar tangan kita tetap aman. Kadang kita harus bawa headsinknya itu ke meja atau ke lebih enak kita. Pakai sandal jepit karena kita bermain alur listrik kecil, takutnya kita ada strum kecil gitu. Ada harus pakai handal jepit atau kaos kaki. Dan yang terakhir adalah siapkan komponen-komponen yang akan kita lihat tadi. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini obeng kita harus buka dulu. Nah, itu casing. Kemudian kita pasang power supply yang sudah kita siapkan tadi. Dan jangan lupa untuk memasang baut-baut di sisi belakang casing dengan benar. Selanjutnya kita persiapkan motherboard dan prosesornya terlebih dahulu. Kita buka pengunci slot prosesor pada mainboard. Kemudian jadi prosesor itu tempatnya di sini. Nah, tempatnya juga ada nggak syukur taruh, ada tempat-tempatnya untuk memposisikan prosesor itu tertancap atau terpasang dengan rapi. Dan di bawahnya sini itu juga ada kayak warnanya kayak emas, kayak bukan serabut sebenarnya, konektor. Kita pasang prosesornya pada posisi yang pas. Pastikan posisinya seperti pada video. Nah, ini Ingat, pada proses ini kita ini ada sangat perlu berhati-hati dan teliti. Karena bila prosesor yang kita pasang salah, hal ini bisa berakibat fatal dan bisa menyebabkan prosesor atau mainboard akan rusak nantinya. Nah, itu masangnya ada siap. Nah, selanjutnya kalau sudah itu selesai, nah ini ada pemasangan. Rata ke Nah, bagian di atasnya ini ada kayak krim, itu namanya pasta. Pastanya juga untuk mendinginkan, juga pembantunya untuk heatsink fan. Permukaan prosesornya. Setelah itu, kita pasang HSF coolernya dan pastikan posisi HSF sudah benar-benar ada di tengah. Kemudian kita tekan dan putar keempat. Nah, penekanan ini itu adalah penguncinya, dan paling sering kalau tidak pas itu dia akan patah yang bawah atau jepat seperti ini. Sudutnya bergantian muternya. Ditekan, putar. Nah, itu untuk headphone-nya. Ini ada konektornya yang ditancapkan ke motherboard. Kakinya juga harus sama seperti yang di motherboard, nggak sembarang ditancapkan. Nah, itu sudah selesai. Sekarang pemasangan RAM. Benar-benar sesuai dengan slotnya. RAM akan benar-benar masuk ke slot yang ada apabila posisinya sudah sesuai dan pas. Pada sesi ini, motherboard dan prosesor sudah siap kita pasang ke dalam casing. Nah, di sini setelah kita menancapkan RAM, ini ada penjepitnya biar RAM-nya itu tidak bergoyang. Itu manfaatnya. Setelah itu, yang kita pasang nanti terpasang pada posisi yang pas dan terlihat rapi dari belakang.
Nah, di casingnya itu tempat-tempatnya nanti seperti ini. Ada soundnya juga di sini, VGA cardnya di sini juga. Baru setelah back panel terpasang, kita masukkan motherboard prosesor yang sudah kita rakit tadi ke dalam casing. Paskan ujung-ujungnya, kemudian baut satu persatu. Lihat juga pada bagian back. Nah, di sini mana tadi? Pada bagian back panelnya, paskan ujung-ujungnya, kemudian baut satu persatu. Nah, ini adalah baterai CMOS. Baterainya untuk mengatur jamnya, biar di komputer kita sesuai dengan jamnya kita. Persatu. Nanti dia kalau habis baterainya, dia akan waktunya mengulur ke belakang. Lihat juga pada bagian back panelnya, apakah posisi mainboard sudah tepat atau masih kurang pas. Pada semua jenis motherboard, bagian ini ada pada bagian bawah. Semua penancapannya akan kita power atau apapun, ternyata adanya di sini. Kita mematikan, restart, sound atau apapun itu, penghubungnya berada di sini. Lampu-lampunya juga. Pasang juga panel USB dan audio yang ada pada motherboard dengan posisi yang benar. Umumnya, slot panel dari casing sudah disertai dengan tulisan di bagian sisi-sisinya. Hal ini juga akan sangat membantu kalian yang baru belajar merakit. Nah, di situ itu adalah contoh dari pembuatan perakitan komputer. Ini adalah sekarang kita masuk ke materi yang kedua atau kode yang kedua. Itu ada yang namanya pengujian praktikan komputer. Setelah kita merakit itu, kita harus uji dulu apakah CPU yang sudah kita rakit itu sudah muncul apa enggak, apa ada trouble atau enggak gitu. Cara mengujinya di sini adalah yang pertama, hidupkan monitornya, lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Nah, tadi kan sudah kita siapkan soundnya itu sound card. Nah, dia akan bunyi di situ. Program yang kedua adalah program flash dan BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Nanti di BIOSnya program flash itu kalau kita ada kesalahan saat pemasangan, dia akan berbunyi beep 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 kayak gitu. Dan beepnya itu ada fungsinya gitu. Yang ketiga, jika tidak terjadi kesalahan maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS lalu masuk ke program setup BIOS. Jadi kalau tidak kita melakukan atau menata CPU-nya dengan pas atau dengan tepat, itu dia akan baik-baik saja langsung hidup di monitornya. Baru kita masuk ke BIOS. Biasanya kita masuk BIOS itu F2, terus F10, F12, terus Del. Nah, itu bisa tergantung dari motherboard yang kita gunakan. Yang keempat, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program sesuai dengan setup BIOS. Jadi sedikit-sedikit kita utik-utik di BIOS, nanti pembahasan BIOS kita di pertemuan selanjutnya ya. Yang 5, simpan BIOS dengan cara F10 enter, misalnya gitu pengujiannya. Nah, kode beep BIOS. Jadi kalau kita ada kesalahan, kita ada kodenya. Kalau ini ada kode beep AMI BIOS, AMB, kode beep award. Nah, ini satu beep pendek, ada beep seperti itu. Kita langsung lihat contohnya di YouTube. Kita lihat contohnya lagi pengujian. Ini kita menggunakan BIOSnya Phoenix BIOS. Ini biasanya di awal. Nah, klik pertama normal.
bip pertama panjang, bip pendek. Itu berarti RAM-nya. Nah, di situ kan ada tera-tera di sini contoh-contohnya tadi. Di sininya. Nah, di sini lihat di sini ini nanti kayak gitu. Lanjutnya. Nah, bip 4 kali, bip pendek adalah CPU fun problem. Berarti CPU-nya apa namanya itu fan-nya, kipasnya tadi itu belum terpasar dengan baik atau belum tertancap atau dia miring atau dia apa atau pasannya kurang seperti itu bisa. Bip RAM. Nah, itu adalah contoh dari bip atau bunyi-bunyi yang muncul ketika kesalahan CPU atau perakitan kita. Kontrolnya tadi. Nah, cukup sekian di pembahasan kita kali ini. Semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Ingat kita harus selalu mematuhi peraturan atau protokol kesehatan agar kita sehat walafiat, sehat-sehat semuanya. Dan jangan lupa mengerjakan soal yang sudah ada di web sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.